Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya, untuk memastikan kalian hadir di Zoom atau tidak, kan ada yang tidak on cam. Jadi kita absen terlebih dahulu ya. Muhammad Ramadhani. Hadir, Bu. Muhammad Jini Saputra. Hadir, Bu. Tiara Anita Rani Husada. Hadir, Bu. Wijaya Wahyudi. Hadir, Bu. Bella Saputri. Hadir, Bu. Laura Isnaini. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya kabar anak-anak sekalian dulu. Doni, gimana kabarnya Doni? Baik, Bu. Tiara? Baik, Bu. Bella Sapitri? Baik, Bu. Wijaya Wahyudi? Alhamdulillah baik, Bu. Nini Saputra? Alhamdulillah, Bu. Laura Isnaini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan menayangkan video tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya anak-anak harus memerhatikan video dan nanti setelah menayangkan video akan ada pertanyaan yang akan Ibu berikan.
Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Baiklah. Nah, tadi kan Ibu sudah menayangkan video. Dari video tadi, apa saja peristiwa yang telah kalian amati? Ada yang bisa menjawab? Terlihat kereta api lintas, Bu. Apa, Doni? Terlihat kereta api sedang melintas. Kereta api yang sedang melintas. Kemudian, Dwi Jaya apa? Ada orang yang sedang menendang bola, Bu. Ada orang yang sedang menendang bola. Kemudian, Bella? Tadi di videonya ada orang main tinju, Bu, kalau tidak salah. Oke. Baiklah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep impuls dan momentum. Selanjutnya, siswa dapat menghitung impuls menggunakan persamaan impuls. Yang ketiga, siswa dapat menghitung momentum menggunakan persamaan momentum. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan impuls dan momentum. Selanjutnya, materi kali ini yaitu tentang
momentum, dan impuls. Kembali lagi bersama Pak Bilchan, kali ini kita akan mempelajari bab baru dalam fisika yaitu momentum dan impuls. Ini masih berbicara mengenai mekanika benda. Kita akan berkenalan dengan dua besaran baru. Yang pertama momentum dan yang kedua impuls. Kita kenalan dulu sama besaran yang pertama yaitu momentum. Momentum itu adalah besaran yang mengukur seberapa sulit benda untuk dihentikan. Kita tahu ada benda yang bergerak, ada yang mudah untuk kita hentikan, dan ada benda yang sulit untuk kita hentikan. Nah, itu bisa diukur dengan besaran yang namanya momentum. Nah, momentum itu dirumuskan sebagai P kecil ini adalah momentum, adalah hasil perkalian antara massa dikali kecepatan benda. Nah, ini adalah rumus untuk momentum, di mana P adalah momentum benda dalam satuannya kita lihat nih, momentum massa kali kecepatan, berarti massanya kilogram, kecepatannya meter per second, jadi satuan momentum kilogram meter per second. Massa itu adalah M dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda. Nah, diperhatikan bahwa momentum ini itu adalah besaran vektor. Jadi, P ini adalah besaran vektor. Besaran vektor. Berarti kita harus memperhatikan arah dari si momentumnya. Ditentukan dari arah kecepatan bendanya. Nah, kembali ke definisi. Kita tadi sebut bahwa momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit benda untuk kita hentikan. Kita lihat dari rumusnya. P sama dengan M dikali V. Nah, misalkan kita punya kecepatannya kita buat tetap, kita tingkatkan nilai massa yang di sini. Semakin besar massa, berarti nilai momentumnya semakin tinggi karena dia berbanding lurus. Yang berarti semakin besar massa, yang berarti semakin besar momentum, berarti benda yang bermassa besar itu sangat sulit kita hentikan pergerakannya. Nah, contohnya kita bandingkan nih, misalnya kau punya seekor gajah. Ini gajah, maaf gambarnya nggak terlalu bagus. Kau punya gajah. Nah, gajah ini berjalan dengan kecepatan V. Nah, kemudian ada orang, teman kamu anggap, yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Nah, tetapi kita tahu bahwa gajah ini memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan teman kamu yang massanya lebih kecil dibandingkan gajah. Nah, semakin besar massa, berarti tadi kita sudah lihat dari rumus, karena berbanding lurus berarti momentumnya semakin besar dibandingkan dengan massa yang kecil, momentumnya kecil. Nah, semakin besar massa, berarti momentumnya semakin besar, yang berarti bendanya lebih sulit dihentikan pergerakannya. Kita tahu kita lebih sulit menghentikan gajah daripada teman kamu. Nah, berarti semakin besar massa, semakin besar momentumnya, semakin sulit benda untuk dihentikan. Faktor kedua adalah kecepatan. Kita punya rumus P sama dengan M dikali V. Kita buat massanya tetap. Nah, semakin besar kecepatan, berarti momentumnya semakin besar. Nah, kita ambil contoh nih, benda yang massanya sama. Misalkan peluru dan bola besi yang kita lemparkan, dan peluru yang ditembakkan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini V-nya tinggi. Nah, dibandingkan dengan bola besi yang cuma kita lempar dengan tangan, kecepatannya rendah. Nah, ini massanya sama-sama M misalkan. Nah, semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka momentumnya semakin tinggi. Nah, dibandingkan dengan kecepatan rendah, momentumnya yang rendah. Nah, ingat, semakin tinggi momentum berarti bendanya semakin sulit untuk dihentikan. Kita tahu kita lebih sulit menghentikan peluru dibandingkan dengan bola besi yang dilemparkan dengan tangan saja. Nah, yang berarti kecepatannya tinggi berarti bendanya sangat sulit untuk kita hentikan. Jadi itu adalah besaran pertama, yaitu momentum. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi tentang momentum,
Apakah ada yang kurang jelas atau adakah anak ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya Bu ingin bertanya. Silakan kepada Bella. Ini Bu, jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, jadi momentumnya itu beda-beda Bu ya. Untuk kalau bendanya besar sama bendanya kecil itu beda Bu ya, walaupun ininya sama. Apa? Kecepatannya. Iya, berbeda. Sesuai dengan rumus kan momentum itu V sama dengan M dikali P, di mana misal kecepatan Bella sedang mengendarai motor dan kecepatan Bella itu 100 km per jam, sedangkan massa Bella itu tidak terlalu besar. Nah, itu berarti momentum Bella itu besar. Kemudian, misal seandainya si Dwi sedang mengendarai mobil truk, mobil yang besar, tetapi kecepatan Dwi itu hanya 40 km per jam, itu momentum Dwi itu juga termasuk besar karena massa Dwi itu besar. Karena momentum itu ialah momentum itu hasil kali dari massa dan kecepatan. Semakin massa Anda besar, maka momentum Anda juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Semakin kecepatan Anda besar, maka momentum Anda juga akan semakin besar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bertanya, Bu. Berarti Bu, semakin besar seseorang, semakin susah untuk bergerak ya Bu? Bisa jadi seperti itu. Jadi dia tuh akan susah untuk bergerak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, Wijaya. Jadi, apakah semua benda di dunia ini mempunyai momentum, Bu? Itu tergantung ya, Dwi. Kan momentum itu ialah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jika benda tersebut memiliki massa dan kecepatan, maka benda itu memiliki momentum. Semakin besar benda itu, semakin massanya besar, maka momentumnya akan semakin besar. Begitupun kalau misal benda itu semakin memiliki kecepatan yang tinggi, maka momentumnya juga akan besar. Begitu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang momentum? Jelas Bu. Jelas ya. Baiklah. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya apa ya Bu, momentum ini? Nah, kehidupan dalam sehari-hari itu contohnya yang fenomena yang kita tayangkan pada awal materi tadi. Yang pertama tentang kereta yang sedang melintas. Nah, jika kecepatan kereta kan massanya besar. Jadi kalau misal kecepatan kereta itu besar, maka kereta tersebut akan sulit untuk berhenti. Jadi akan rawan terjadi kecelakaan. Nah, Romadoni pernah tidak melihat kereta yang sedang melintas? Pernah Bu. Di mana? Di jalan Bu. Nah, bagaimana dengan kecepatan kereta tersebut? Kecepatannya tinggi, besar, atau kecepatannya biasa saja? Sepertinya kecepatannya konstan Bu, tapi muatannya berat karena yang saya lihat itu keretanya sedang membawa batu bara. Ya, nanti kalau misal kereta itu kecepatannya tinggi, nanti momentumnya akan semakin besar, nanti akan rawan kecelakaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya untuk materi momentum. Selanjutnya itu, nah momentum ini termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki kecepatan dan arah. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang impuls. Nah, coba Anda amati dan pikirkan apa yang terjadi ketika sebuah bola golf dipukul oleh seorang dengan golf stick. Dan apa yang terjadi jika bola itu dipukul dengan sepotong lidi? Apa yang membedakan?
Bisa dijawab? Pemukulnya Bu yang beda. Oke, apa yang terjadi Bella? Kalau ini pakai golf itu caknya sepertinya ini Bu, jauh bolanya. Kalau pakai lidi? Pakai lidi kayaknya lidinya yang patah Bu. Lidinya yang patah. Ada jawaban lain? Perpindahan dari bola golfnya, Bu. Perpindahan dari bola golf. Oke. Yang lain? Yang kedua adalah impuls. Impuls didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, impuls ini dilambangkan dengan I. Impuls ini adalah gaya yang kita berikan pada suatu benda, F, pada selang waktu tertentu dikali dengan delta T. Nah, jadi ini adalah rumus untuk impuls. Nah, impuls itu I. Itu satuannya kita lihat di sini. Impuls adalah gaya kali waktu. Gayanya adalah Newton, waktunya second. Berarti satuannya Newton second. F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Dan delta T itu adalah selang waktu yang kita aplikasikan gayanya dalam satuan second. Nah, apa sih hubungan antara momentum dan impuls? Nah, kita review kembali hukum 2 Newton mengatakan bahwa gaya yang kita aplikasikan F sama dengan massa kali percepatan bendanya. Nah, kita tahu di sini F sama dengan massa A, percepatan itu adalah perubahan kecepatan delta V per selang waktu tertentu. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan delta T, dapatkan F delta T sama dengan M delta V. Nah, F delta T ini adalah impuls. Delta V berarti V2, V akhir dikurangi V1, V awal. Nah, kita dapatkan di sini I sama dengan MV2 kurang MV1 yang berarti momentum akhir P2 dikurangi momentum awal P1. Nah, yang berarti impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, ini adalah hubungan antara impuls dan momentum, bahwa impuls adalah perubahan momentum. Nah, apa contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan pada pertandingan football, di sini kita ada pemain warna kuning itu bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi menurut kita. Nah, kemudian ada pemain bertahan. Nah, di sini untuk menghentikan pemain berwarna kuning ini, kita harus memberikan gaya tahan kepada pemain kuning tersebut dalam waktu tertentu, dalam selang waktu delta T, untuk menghentikan si pemain kuningnya ini. Nah, pemain kuning ini sehingga momentumnya ini berubah, karena awalnya dia bergerak nih dengan kecepatan tertentu, MV1. Nah, kemudian diperlambat pergerakannya sama si pemain bertahan ini, berarti momentumnya berubah menjadi MV2. Nah, perubahan momentum ini terjadi akibat adanya gaya tahan yang diberikan oleh pemain bertahan dalam selang waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari momentum impuls, bahwa untuk mengubah momentum kita harus memberikan impuls. Nah, jika diberikan grafik, biasanya pada suatu mesin itu kita analisisnya menggunakan grafik. Misalkan ini kita punya F, gaya, dan juga delta T di sini. Nah, misalkan nih, si pemain bertahan ini awalnya memberikan gaya yang awal tidak memberikan gaya, kemudian gayanya meningkat untuk menghentikan si pemain kuning ini. Nah, kemudian gayanya ini menjadi konstan kalau dia sudah berhenti, misalkan. Ini contoh. Nah,
kita bisa hitung impuls itu menggunakan F delta T, tapi F-nya berubah-ubah. Nah, kita bisa hitung sama persis seperti usaha energi, bahwa impuls itu adalah luas area di bawah grafik F dan delta T. Jadi, impuls itu adalah luas grafik di bawah F versus delta T. Nah, biasanya ini kalau di mesin-mesin, awalnya kita memberikan gaya, mesinnya memberikan gaya dorong yang berubah-ubah terhadap selang waktu tertentu. Nah, biasanya kita dibandingkan mengukur gaya karena gayanya berubah-ubah di sini. Nah, biasanya dalam suatu mesin dihitung adalah impuls. Itu adalah besaran yang mengubah momentum dari pergerakan mesinnya. Nah, jadi ini adalah konsep momentum dan impuls. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya MLT pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya, teman-teman. Tadi materi tentang impuls. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Jelas, Bu. Udah jelas. Bu. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang impuls dan momentum pada materi kali ini. Untuk menambah wawasan dan kalian mengerti tentang impuls dan momentum, Ibu akan memberikan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pembahasan soal dari materi momentum dan impuls. Langsung saja ke soal pertama. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah besar momentum mobil tersebut? Kita tulis yang diketahui di sini masanya 1 ton, kemudian kita ubah satuannya menjadi kilogram, sehingga menjadi 1000 kg. Kemudian kecepatannya 72 km per jam, kita ubah menjadi meter per sekon, sehingga menjadi 20 meter per sekon. Kemudian yang ditanya tadi adalah momentum mobil. Pada video Ibu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa persamaan dari momentum adalah massa dikali dengan kecepatan. Sehingga tinggal kita masukkan, tadi massanya 1000 kg, kemudian kecepatannya 20 meter per sekon. Sehingga 1000 kg dikali dengan 20 meter per sekon menjadi 20.000 kg meter per sekon. Jadi momentum dari mobil adalah 20.000 kg meter per sekon. Soal kedua, sebuah benda dipukul dengan palu dengan gaya sebesar 200 Newton. Diketahui lama waktu sentuh antara benda dan palu adalah 0,02 detik. Tentukanlah besar impuls yang diterima oleh benda tersebut. Diketahui gayanya tadi 200 Newton, kemudian delta T ini 0,02 sekon. Yang ditanya adalah impuls. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan dari impuls adalah F dikali dengan delta T atau gaya dikali dengan selang waktu. Sehingga kita masukkan gayanya 200 Newton, kemudian waktunya tadi 0,02 sekon. 200 Newton dikali dengan 0,02 sekon adalah 4 Newton sekon. Jadi, impuls yang diterima oleh benda adalah 4 Newton sekon. Soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon.
Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Diketahui masanya tadi 5 kg, kemudian untuk V1-nya 10 meter per sekon, dan V2 15 meter per sekon. Yang ditanya adalah impuls. Seperti yang kita ketahui, persamaan dari impuls itu selain F dikali dengan delta T, juga impuls sama dengan P2 dikurang P1 atau perubahan momentum. Jadi, tinggal kita masukkan di sini P2-nya M dikali dengan V2, kemudian untuk P1-nya M dikali dengan V1. Jadi, rumus impulsnya sama dengan M dikali dengan V2 dikurang P1. Sehingga tadi masanya 5 kg, kemudian V2-nya 15 meter per sekon dan V1-nya 10 meter per sekon. Jadi 15 meter per sekon dikurang dengan 10 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. 5 meter per sekon kita kalikan dengan 5 kg sehingga menjadi 25 kg meter per sekon. Jadi impuls yang bekerja pada benda adalah sebesar 25 kg meter per sekon. Soal selanjutnya, diketahui impuls yang bekerja pada sebuah benda adalah 20 kg meter per sekon. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan awal 6 meter per sekon dan kecepatan akhir 8 meter per sekon. Tentukan massa benda tersebut. Baiklah, yang diketahui I atau impuls sama dengan 20 kg meter per sekon, kemudian V1-nya 6 meter per sekon, dan V2 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah massa benda. Masih persamaan sebelumnya tadi, bahwa I adalah perubahan momentum. Jadi I sama dengan P2 dikurang P1, atau I sama dengan MV2 dikurang MV1, sehingga M dikali dengan V2 dikurang V1. Nah, yang tadi ditanyanya impuls, sekarang massa. Jadi kita bisa gunakan persamaan ini. Baiklah, di sini kita masukkan nilai dari impuls yaitu sebesar 20 kg meter per sekon. Kemudian massanya yang ditanya, kita masukkan nilai V2 8 meter per sekon dan V1 6 meter per sekon. 8 dikurang 6 adalah 2 meter per sekon. Kemudian karena ditanya massa, jadi kita langsung saja di sini M sama dengan 20 kg dibagi dengan 2 meter per sekon. Tadi dari sini 8 dikurang 6 tadi 2 meter per sekon dikali M, kemudian kita ubah sehingga menjadi seperti ini. Massa sama dengan 20 kg meter per sekon dibagi dengan 2 meter per sekon, sehingga menjadi 10 kg. Jadi, massa benda tersebut adalah sebesar 10 kg. Soal selanjutnya, sebuah bola pingpong bermassa 4 gram jatuh bebas dari ketinggian 1,8 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka momentum bola saat menumbuk lantai adalah. Diketahui di sini masanya tadi 4 gram, kita ubah menjadi kilogram sehingga menjadi 0,004 kilogram. Kemudian untuk H-nya atau ketinggiannya di sini 1,8 meter. Kemudian yang ditanya adalah momentum bola saat menumbuk lantai. Nah, di sini persamaan momentumnya masih sama, P sama dengan M dikali V. Namun karena di sini tadi ya bendanya itu jatuh bebas, maka di sini kita gunakan kecepatan benda jatuh bebas, yaitu V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan nilai percepatan gravitasinya tadi 10 meter per sekon. Kemudian untuk ketinggiannya 1,8, jadi 2 dikali 10 dikali dengan 1,8 adalah 36. Sehingga akar 36 adalah 6 meter per sekon. Jadi kecepatan benda di sini yaitu 6 meter per sekon. Baru kita masukkan ke persamaan momentum tadi. Massa dikali dengan kecepatan. Massanya 0,004 kg. Kemudian untuk kecepatannya tadi 6 meter per sekon. Kita kalikan sehingga menjadi 0,024 kg meter per sekon. Jadi momentum bola saat menumbuk lantai adalah sebesar 0,024 kg meter per sekon.
impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebuah pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan tertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol, atau disebut juga dengan hukum 3 Newton. Nah, yang kedua yaitu palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi pada bagian kepalanya? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang ketiga yaitu sarung tinju. Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju ini berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls ketika memukul lawannya. Pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan memukul tanpa sarung tinju. Maka gaya yang bekerja juga semakin kecil, sehingga sakit terkena pukulan bisa dikurangi. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh untuk dibawa pulang. Yang pertama yaitu kerjakan soal latihan infus dan momentum pada halaman 25. Kerjakan nomor 1 dan sampai nomor 5. Kemudian yang kedua, apa saja penerapan infus dan momentum pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, apa saja kaitan infus dan momentum. Baiklah, dari materi tadi, ada yang ingin menyimpulkan infus dan momentum? Saya, Bu. Oh, silakan Muhammad Ramadhani. Momentum adalah ukuran kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Mengapa demikian? Karena persamaan dari momentum kan M dikali V. Jika benda memiliki massa besar dengan kecepatan misal sedang, maka momentumnya akan besar. Begitu juga dengan benda, walaupun massanya kecil, jika kecepatannya besar, maka momentumnya juga akan besar. Ada yang mau menyimpulkan tentang infus? Oke. Impuls itu kalau menurut penjelasan dan yang ditangkap oleh saya ini, Bu, sepertinya momentum sesaat, di mana itu terjadi ketika suatu benda mendapat perlakuan dalam satu saat tertentu. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ramadhani atas penjelasannya tadi. Nah, baiklah. Akan Ibu simpulkan, yaitu momentum adalah ukuran kesukaran untuk memperhatikan suatu benda yang sedang bergerak. Benar apa yang dikatakan Muhammad Ramadhani tadi. Dan infus yaitu gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.